Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita jumpa dalam Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Minggu 9 Oktober 2022. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari Minggu anugerah-Mu. Kami rindu firman-Mu menyapa kami di hari perhentian ini. Kami sambut firman Tuhan dalam hikmat dan terang Roh Kudus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tema hari ini, Life Must Go On. Marilah kita membaca Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang.
sadari jalan yang ku lalui semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus, damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia, Dia setia. Kasih-Nya beri pertolongan, kasih-Nya curah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, Dia setia. Kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya curah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, oh Yesus. Kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya curah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kota Dubai di Uni Emirat Arab saat ini dikenal menjadi destinasi wisata modern yang diminati banyak orang. Padang gurun yang tandus telah diubah menjadi kota yang indah. Mereka mampu menggunakan krisis menjadi berkat. Sesungguhnya, kondisi kehidupan tak selamanya menyenangkan, bahkan terkadang terasa pahit dan sulit, tapi kehidupan harus terus berlanjut. Itulah yang juga menjadi pesan surat Nabi Yeremia kepada umat Tuhan di pembuangan. Marilah kita merenungkannya. Dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, Yeremia mengajak mereka memahami situasi yang sedang mereka hadapi dengan kacamata iman. Mereka memang menghadapi situasi sulit di negeri pembuangan, namun bukan berarti kehidupan akan berakhir. Hidup masih akan terus berlanjut. Oleh karenanya, mereka perlu memanfaatkan situasi sulit yang mereka hadapi menjadi karya kebaikan bagi kehidupan mereka. Yeremia menyadarkan mereka bahwa walaupun Tuhan menghajar mereka karena dosa yang telah mereka perbuat, tetapi Tuhan tidak membinasakan mereka. Tuhan justru memiliki rencana yang indah untuk kebaikan mereka. Nabi Yeremia mengajak umat untuk tidak berputus asa dalam kesulitannya. Mereka justru dipanggil secara kreatif menggunakan kesulitan yang mereka hadapi. Dalam kesulitan mereka sebagai orang buangan di negeri orang, Tuhan menyadarkan mereka bahwa ada potensi-potensi yang mereka miliki untuk tetap dapat membangun kehidupan yang baik.
Situasi sulit yang sedang mereka hadapi itu adalah kesempatan yang baik untuk mulai membenahi kehidupan rohani mereka dan juga membangun kehidupan yang lebih baik walaupun mereka di pembuangan. Tuhan memerintahkan mereka supaya membangun kehidupan tanpa kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Mereka tetap akan dipelihara Tuhan, dan Tuhan memerintahkan akan mereka turut serta mengusahakan kesejahteraan tempat di mana mereka dibuang dan juga mendoakannya, sebab kesejahteraan tempat di mana mereka tinggal juga adalah menjadi kesejahteraan hidup mereka. Pesan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua bahwa sekalipun kita berada dalam kondisi kehidupan yang sulit, kita tak boleh putus asa. Jangan menyerah kalah pada masalah. Life must go on. Hidup ini harus berlanjut. Kita dapat menanggapi kesulitan dengan kreatif hingga mendatangkan kebaikan. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai apapun untuk kebaikan kita. Sesungguhnya, Tuhan telah merancang segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Jika kita menyadarinya dan jika kita mau tunduk pada rancangan Tuhan, maka kita akan melihat rancangan Tuhan yang indah. Sekarang dalam keheningan, ingatlah apa yang saudara lakukan saat berada dalam kondisi hidup yang sulit. Apakah saudara hanya meratap ataukah dengan kreatif menggunakan kesulitan itu untuk menghasilkan kebaikan? Marilah kita menyiapkan tindakan nyata, masing-masing mengucapkan komitmen. Aku siap menyambut setiap kesulitan dengan semangat dan tekad yang kuat untuk melanjutkan kehidupan dengan kreatif. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jangan biarkan kami menyerah kalah pada masalah, tapi terus semangat melangkah dalam pengharapan yang teguh akan rancangan baik Allah di dalam Kristus.